Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat malam. Selamat berjumpa dalam program Night Call Departemen Pelkes GPIB. Di malam ini saya Pendeta Abraham Ferdinandus dari GPIB Jemaat Ephatha DKI Jakarta akan menyampaikan refleksi firman Tuhan bagi kita semua sebelum kita beranjak tidur mengistirahatkan tubuh yang lelah setelah seharian bekerja, meskipun di rumah saja ataupun di mana saja yang Tuhan tempatkan kita bekerja. Dalam bimbang dan resah, ku bertanya pada Tuhan, salibku mengapa sungguh berat? Tuhan jawab doaku, karena Kau yang ku percaya, kekuatan ku beri padamu. Pada Tuhan saja rahasia hidupku, walaupun terangku semakin redup, ku yakin Tuhan yang pegang segenap masa depanku. Bimbang ragu pun hilang lenyap. Yang kelam, kuasa dosa membayangi, aku ingin Kau tetap sertaku. Datanglah ya Tuhanku, singkirkanlah kabut dosa dan jalan hidupku. Pada Tuhan saja rahasia hidupku, walaupun terangku semakin redup, ku yakin Tuhan yang pegang segenap masa depanku. Bimbang ragu pun hilang lenyap. Bimbang ragu pun hilang lenyap. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, baca Alkitab dan merenungkan firman-Nya, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Roh Kudus, bimbing kami semua dengan hikmat dan pengertian, supaya firman Tuhan yang kami dengar melalui bacaan Alkitab dan refleksi di malam ini boleh menjadi kekuatan spiritual bagi rohani kami dan menyegarkan tubuh kami yang letih lesu lelah dan berbeban berat.
Bersabdalah, ya Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Jemaat bacaan Alkitab dari Perjanjian Lama, Kitab Imamat pasal 5 ayat 14 sampai 19 yang mengatakan, Tuhan berfirman kepada Musa, apabila seorang berubah setia dan tidak sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal kudus yang dipersembahkan kepada Tuhan, maka haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salahnya seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba, dinilai menurut sikal perak, yakni menurut sikal kudus, menjadi korban penebus salah. Hal kudus yang menyebabkan orang itu berdosa haruslah dibayar gantinya dengan menambah 1/5, lalu menyerahkannya kepada imam. Imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu dengan domba jantan korban penebus salah itu, sehingga ia menerima pengampunan. Jikalau seseorang berbuat dosa dengan melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan tanpa mengetahuinya, maka ia bersalah dan harus menanggung kesalahannya sendiri. Haruslah ia membawa kepada imam seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba yang sudah dinilai sebagai korban penebus salah. Imam itu haruslah mengadakan pendamaian bagi orang itu karena perbuatan yang tidak disengajanya dan yang tidak diketahuinya itu, sehingga ia menerima pengampunan. Itulah korban penebus salah. Orang itu sungguh bersalah terhadap Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Saudara-saudara kekasih dan sahabat Tuhan Yesus, setiap kita pernah berlaku tidak setia, sengaja maupun tidak sengaja, terhadap Tuhan dan firman-Nya, terhadap pelayanannya, terhadap keluarga kita, istri, suami, orang tua, anak, terhadap kerjaan, terhadap janji-janji kita. Kita berubah setia karena kita melakukan suatu ikut keinginan hati kita. Kedua, setiap kita mungkin pernah berbuat dosa dalam suatu hal kudus yang telah kita persembahkan kepada Tuhan. Mengambil kembali apa yang telah kita kuduskan dan kita persembahkan kepada Tuhan. Yang ketiga, setiap kita pun mungkin sedang mengalami keresahan, kegelisahan oleh sesuatu kesalahan yang kita lakukan, baik di masa lalu maupun masa kini. Namun kita tidak mengetahuinya. Apa sesungguhnya yang telah kita lakukan itu? Misalnya, Tuhan larang kita jangan takut, jangan khawatir terhadap hidup ini, jangan sedih seperti orang-orang yang tidak berpengharapan. Namun dalam situasi pandemi COVID-19 ini, kita takut, kita khawatir, kita sedih, berduka cita, karena kekasih-kekasih kita dipanggil Tuhan dalam masa pandemi COVID-19 ini. Membuat kita tidak mau makan, kita tidak mau tidur, ya, kita marah, ya. Menurut bacaan Alkitab pada hari ini, 3 hal inilah yang membuat seseorang dinyatakan bersalah di hadapan Tuhan. Dan sebagai orang yang bersalah, tentu saja ia akan dihukum, dihakimi. Namun bacaan kita jelas mengatakan bahwa Tuhan tidak langsung menghukum atau menghakimi orang yang bersalah itu. Dia memberi ruang pengampunan, pendamaian sebagai wujud anugerahnya. Dia adalah Tuhan yang penuh anugerah. Dan bagi bangsa Israel, umat Israel, bagaimana cara memanfaatkan ruang dan waktu anugerah Tuhan itu? Mereka membawa kurban penebus salah dalam bentuk kambing domba jantan yang tidak bercela bagi yang berubah setia atau tidak setia kepada Tuhan,
Bagi orang yang mengambil apa yang kudus yang dipersembahkan kepada Tuhan, dia harus membawa ganti rugi ditambah denda 1/5%. Dan bagi orang yang melakukan yang dilarang Tuhan, dia melakukan hal yang sama dengan kurban penebus salah. Semua itu mereka bawa kepada imam di kemah pertemuan, dan imam itu melakukan ritual penyembahan, persembahan kurban penebus salah kepada Tuhan. Sehingga orang itu akan mengalami pendamaian dan pengampunan dari Tuhan. Saudara-saudara kekasih dan sahabat Tuhan Yesus, saudara dan saya adalah orang yang bersalah dan berdosa dalam pikiran, perkataan, dalam tutur laku, dan juga dalam segala hal yang kita perbuat sebagai manusia. Dan tidak ada satu korban pun yang dapat kita persembahkan lagi sebagai kurban penebus salah. Tidak ada korban yang tidak bercela yang dapat kita persembahkan. Bahkan uang yang banyak sekalipun yang kita persembahkan kepada Tuhan tidak akan mampu menjadi jalan pendamaian dan pengampunan bagi kita. Itu artinya bahwa kita membutuhkan kurban yang mahal, kurban yang tidak bercela, dan hanya Yesus yang bisa memenuhi semua kebutuhan. Hanya tubuh dan darah Yesus yang telah dipersembahkan sebagai korban yang tidak bercela untuk menjadi pendamaian dan demi pengampunan dosa kita. Dia adalah kurban penebus salah. Dia adalah kurban yang menjadikan kita berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara kekasih dan sahabat-sahabat Tuhan Yesus, sekarang ini kita hidup dalam ruang dan waktu anugerah Tuhan. Pandemi virus COVID-19 tidak akan pernah mampu menghilangkan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Dalam ruang waktu hidup yang kita jalani hari lepas hari, kasih setia dan anugerah Tuhan yang nyata dalam karya keselamatan Tuhan Yesus akan menjadi bagian kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, mari kita setia kepada Tuhan. Setia untuk melakukan semua firman dan kehendak-Nya. Setia melakukan semua tugas, fungsi, kewajiban kita sebagai suami, istri, anak, orang tua, pelayan-pelayan di gerejanya, di jemaatnya. Bahkan di mana saja Tuhan tempatkan kita bekerja. Mari kita juga setia melakukan tugas-tugas yang sulit sekalipun di masa pandemi COVID-19 ini. Yang kedua, mari kita juga belajar untuk menghormati dan menghargai hal-hal yang kudus yang telah dipersembahkan kepada Tuhan. Jangan kita mengotori dan menodai kekudusan Tuhan. Yang ketiga, mari kita menjauhi semua yang dilarang oleh Tuhan. Perintahnya, firman-Nya, bahkan apa yang patut kita lakukan sebagai yang Tuhan larang bagi kita. Mari kita pelihara itu, kita hormati dan kita hargai itu. Kita belajar untuk tetap percaya dan yakin, tidak takut, tidak khawatir. Semua hal yang meresahkan hati kita saat ini, ketakutan, kesedihan, bahkan duka cita yang mendalam, rasa marah, kecewa, yang mungkin sedang menggelisahkan dan merisaukan hati kita, kita kemukakan semuanya kepada Tuhan dalam doa, dalam saat teduh, dalam renungan penghayatan. Maka anugerah Tuhan akan melimpah dalam hidup kita. Tuhan
Yesus sahabat sejati, dia akan setia. Dia tidak pernah berubah setia kepada kita. Dia akan selalu mendengar, menemani, dan juga melindungi kita. Seisi rumah tangga keluarga kita. Dia menjawab semua apa yang menjadi permintaan, seruan kita. Dia juga akan memberi kita damai. Damai di hati, damai di pikiran, damai di batin hidup kita. Damai dalam keluarga, damai di dunia, damai di tengah bangsa dan negara. Damai dalam persekutuan, jemaat, gereja kita di PIB. Sehingga kita pun akan merasa damai, tentram, menjalani kehidupan. Khusus di malam ini. Sisi keluarga kita akan mengalami damai untuk beristirahat dalam tidur malam kita. Untuk menikmati lagi anugerah Tuhan di hari esok. Pagi yang akan kita jelang merupakan ruang dan waktu anugerah Tuhan yang tersedia bagi kita, pribadi dan keluarga. Mari kita song-song pagi hari itu dalam istirahat sepanjang malam ini, dalam keyakinan Tuhan akan membangunkan kita untuk mengalami anugerahnya, kasih setianya yang baru. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu. Tuhan, jadikan kami anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, orang-orang pilihan-Mu yang tidak setia, tantangan, kesulitan, bahkan pandemi virus COVID-19 tidak akan pernah merubah kesetiaan kami kepada Tuhan dan firman. Kesetiaan kami untuk mendoakan sesama, kesetiaan kami untuk membantu sesama, teristimewa mereka yang sakit karena COVID-19 ini, mereka yang terkena dampak secara ekonomi, sosial, bahkan psikis, mereka yang juga sedang berjuang di garda terdepan, para dokter dan suster untuk merawat para penderita sakit. Tuhan juga menolong pemerintah bangsa kami, menolong Satgas COVID-19 nasional, juga Satgas COVID-19 di PIB, menolong para pendeta, diaken penatua, seluruh warga GPIB, kota-kota besar sampai pelosok-pelosok pedalaman. Ya Tuhan, biarlah Tuhan dengar doa kami, seruan kami, supaya pandemi COVID-19 ini cepat hilang dari dunia, bahkan negeri kami, bangsa kami. Kami berdoa juga menyerahkan anak-anak kami yang masih bayi dalam kandungan, yang masih kecil dalam gendongan, Tuhan pelihara. Orang-orang tua kami di masa yang sangat rentan terhadap penyakit khusus COVID-19, Tuhan lingkupi. Mereka yang terkena PHK bahkan dirumahkan karena kesulitan ekonomi, Tuhan juga mau tolong dampingi mereka, kuatkan mereka. Biarlah semua persoalan itu tidak membuat mereka berubah setia kepada Tuhan Yesus. Keluarga-keluarga, suami, istri, anak, orang tua, kakak, adik yang berduka cita karena kehilangan kekasih-kekasih mereka, Tuhan hibur, Tuhan kuatkan. Terima kasih ya Tuhan, memberkati fungsionaris Majelis Sinode, memberkati juga jemaat-jemaat GPIB dalam melakukan semua kegiatan aktivitas untuk membantu sesama. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, syukur kami kepadamu. Kami serahkan istirahat tidur malam kami dalam penjagaan Tuhan, supaya kami mengalami damai sampai hari esok. Tuhan bangunkan kami menerima dan menikmati anugerah dan kasih setia Tuhan yang baru, selalu baru setiap pagi. Dalam nama Tuhan Yesus, sahabat sejati kami berdoa dan bersyukur kepada Allah Bapa dalam melalui Roh Kudus. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua dan tetap setia kepada Tuhan dan firman-Nya.
GPIB bergerak. Demikian moto yang diambil oleh Satgas GPIB Sinodal. Kami sudah berbuat banyak menanggulangi dampak COVID-19. Namun masih banyak juga yang membutuhkan. Karena itu kami menghimbau warga jemaat ataupun simpatisan untuk boleh berpartisipasi dalam penanggulangan dampak COVID-19 ini. Dengan segala sukacita partisipasi saudara-saudara kami sambut. Terima kasih, Tuhan memberkati.